Berikut ini adalah data kelompok penjualan nasi goreng. Tabel ini menunjukkan data 30 penjual nasi goreng yang menjadi responden penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk melihat hubungan dan pengaruh antar variabel. Uji yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan normal atau tidak. Dalam uji ini yang digunakan adalah nilai signifikansi dan p-value. Jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Berdasarkan output SPSS kami, diperoleh nilai p-value sebesar 0,200. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,005, maka datanya normal. Dengan demikian, uji normalitas terpenuhi dan bisa lanjut ke uji berikutnya. Selanjutnya, uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat berbentuk hubungan yang linear atau searah. Hubungan yang linear diperlukan agar analisis regresi dapat dilakukan dengan baik. Pada hasil output SPSS, nilai signifikansi deviation from linearity untuk hubungan antar variabel lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,767 dan 0,916. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka hubungan antar variabel dinyatakan linear. Artinya, perubahan pada variabel bebas akan diikuti oleh perubahan pada variabel terikat secara linear. Oleh karena itu, asumsi telah terpenuhi dan model dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang terlalu kuat antar variabel bebas dalam model regresi. Jika variabel bebas saling berkorelasi sangat tinggi, maka hasil analisis regresi bisa menjadi kurang akurat. Kriteria yang digunakan adalah nilai tolerance dan FIF. Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF-nya lebih kecil daripada 10. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai toleransinya yaitu sebesar 0,840 dan nilai FIF-nya sebesar 1,191. Nilai tolerance sudah lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF lebih kecil dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi ini. Selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara residual atau kesalahan pengganggu pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Pengujian ini dilakukan menggunakan nilai Durbin-Watson. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Durbin-Watson sebesar 1,501. Nilai tersebut berada di antara DL dan DU, yaitu 1,284 lebih kecil dari 1,501, 1,501 juga lebih kecil dari 1,567. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian autokorelasi positif tidak dapat disimpulkan secara pasti atau masih berada di daerah yang ragu-ragu. Uji selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami heteroskedastisitas. Kriteria yang digunakan adalah nilai signifikansi. Jika nilainya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian, variabel harga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,898. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka variabel harga tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan variabel jam kerja memiliki nilai signifikansi 0,000. Karena nilainya kurang dari 0,05, maka pada variabel jam kerja terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel harga memenuhi asumsi heteroskedastisitas, sedangkan variabel jam kerja masih mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga perlu mendapat perhatian dalam analisis regresi.
Jadi di sini saya akan memaparkan hasil analisis uji T independen tingkat penjualan pada kelompok nasi goreng di lokasi Juanda dan Kertabumi. Baik, sekarang kita masuk ke bagian uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah data tingkat penjualan di kedua lokasi, yaitu lokasi Kertabumi dan lokasi Juanda, berdistribusi normal atau tidak. Karena jumlah sampel kita masing-masing ada 10 data atau N sama dengan 10, kita bisa fokus melihat nilai signifikan atau SIG pada uji Shapiro-Wilk. Berdasarkan tabel hasil output ini, nilai signifikan untuk lokasi Kertabumi adalah 0,835 dan untuk lokasi Juanda adalah 0,485. Karena kedua nilai signifikan tersebut jauh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tingkat penjualan untuk kedua lokasi tersebut berdistribusi normal. Karena datanya normal, kita bisa melanjutkan analisis menggunakan statistik parametrik, yaitu uji T independen. Selanjutnya, kita akan melakukan uji T independen untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata tingkat penjualan yang signifikan antara lokasi Kertabumi dan lokasi Juanda. Pertama, kita lihat dulu output 1 atau tabel deskriptifnya. Di sini terlihat rata-rata atau mean tingkat penjualan di lokasi Juanda sebesar 59,70, yaitu sedikit lebih tinggi dibandingkan lokasi Kertabumi yang sebesar 55,40. Tapi, untuk membuktikan apakah perbedaan ini berbeda signifikan secara statistik, kita harus melihat output 2, yaitu independent sample test. Yang pertama, kita cek Lipens test untuk homogenitas varians. Nilai SIG di situ adalah sebesar 0,959, lebih besar dari 0,05, yang artinya varians data kedua lokasi adalah sama atau homogen. Yang terakhir, kita lihat nilai SIG yang pada baris pertama, yaitu sebesar 0,251. Karena nilai 0,251 ini lebih besar dari 0,05, maka keputusannya adalah HO diterima. Kesimpulannya, secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat penjualan antara lokasi Kertabumi dan lokasi Juanda, meskipun secara deskriptif angka rata-ratanya sedikit berbeda. Selanjutnya di sini ada hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Berdasarkan dari output Shapiro-Wilk, maka didapat nilai SIG kelompok jalan Kertabumi sebesar 0,835 dan nilai SIG kelompok jalan Juanda sebesar 0,485. Karena nilai SIG kedua kelompok lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua data berdistribusi normal, sehingga syarat untuk uji T independen telah terpenuhi. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah uji T independen. Lalu di sini ada hasil dan kesimpulan uji T independen sample test atau uji Mann-Whitney. Berdasarkan hasil SPSS, maka didapat rata sampel skor kelompok jalan Kertabumi sebesar 55,4000 dan rata kelompok Juanda sebesar 59,7000. Secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa pada sampel terdapat perbedaan rata skor skill wirausaha antara kelompok tidak dilatih dan kelompok dilatih, yaitu skor kelompok tidak dilatih lebih kecil daripada skor kelompok dilatih. Untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut signifikan pada populasi atau tidak, maka dapat dilihat pada output kedua. Berdasarkan hasil output, maka didapat SIG Lipens test for equality of variance sebesar 0,959, lebih besar dari 0,05, yang artinya variance data antara kelompok jalan Kertabumi dan kelompok jalan Juanda yaitu homogen, sehingga penafsiran tabel output independent sample test berpedoman pada equal variance sum. Untuk nilai SIG yaitu sebesar 0,251, lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat penjualan kelompok jalan Kertabumi dan jalan Juanda. Mengingat secara deskriptif yang tadi di output 1, rata-rata tingkat penjualan kelompok jalan Kertabumi lebih kecil daripada rata-rata tingkat penjualan kelompok jalan Juanda, maka dapat disimpulkan juga bahwa tingkat penjualan kelompok jalan Juanda lebih baik dibanding kelompok jalan Kertabumi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji ANOVA. Jadi ini itu pengaruh lokasi terhadap tingkat penjualan nasi goreng pada bulan April 2026, lokasi di Kertabumi, di Juanda, dan di Rengas Bandung. Lalu ini adalah bukti uji
uji normalitas dan homogenitas kita di aplikasi SPSS dengan juga kita menguji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Jadi, berdasarkan dari output Shapiro-Wilk, maka didapat nilai dengan sik lokasi kata bumi sebesar 0,835 dan lokasi juanda sebesar 0,485 dan nilai di Rengas Bandung sebesar 0,395. Karena nilai ketiga lokasi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga data berdistribusi normal, sehingga syarat untuk uji F atau ANOVA telah terpenuhi. Lalu selanjutnya ini adalah bukti dari uji ANOVA kita. Jadi, berdasarkan hasil SPSS, maka didapat data sampel tingkat penjualan di Kertabumi sebesar 55,40 porsi. Dan rata tingkat penjualan di Juanda sebesar 59,70 porsi dan tingkat penjualan di Rengas Bandung sebesar 54,50 porsi. Secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa pada sampel terdapat perbedaan rata tingkat penjualan pada lokasi yang berbeda, yaitu berturut-turut tingkat penjualan di Juanda paling besar, menyusul tingkat penjualan di Kertabumi dan yang paling kecil itu di Rengas Bandung. Jadi, berdasarkan output, maka didapat bahwa nilai untuk ANOVA yaitu sebesar 0,336 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan HO diterima dan HA ditolak. Artinya, minimal ada sepasang rata tingkat penjualan yang berbeda. Selanjutnya, analisis regresi linear sederhana, yaitu analisis pengaruh harga terhadap volume penjualan porsi nasi goreng di lokasi Kertabumi, Juanda, dan Rengas Bandung pada bulan April 2026. Lalu yang pertama ada metode enter dan persamaan regresi linear sederhana. Pada penelitian ini kami menggunakan metode enter, artinya variabel independen dimasukkan secara langsung ke dalam model regresi untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,054 lebih besar dari 0,05, sehingga HO diterima dan HA ditolak. Artinya, harga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Meskipun hubungan yang terbentuk bersifat negatif, pengaruhnya tidak cukup kuat secara statistik. Jadi, berdasarkan seluruh hasil analisis regresi linear sederhana, variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hubungan yang terbentuk juga tergolong lemah, sehingga masih terdapat faktor yang lebih dominan mempengaruhi variabel tersebut. Selanjutnya, yang kedua, dilakukan uji hipotetis dengan membandingkan nilai signifikansi terhadap alfa 0,05. Hasil menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,054 yang berarti lebih besar dari 0,05. Karena itu, HO diterima dan HA ditolak. Artinya secara statistik, variabel independen belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Selanjutnya dilakukan uji T untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Berdasarkan hasil output, diperoleh nilai T hitung sebesar min 2,014 dan nilai T tabel sebesar 2,048. Karena nilai T hitung berada di antara min T tabel dan T tabel atau tidak melewati daerah penolakan, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya secara statistik variabel tingkat penjualan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap harga. Selanjutnya yang ketiga, analisis koefisien kolerasi. Berikutnya dilakukan analisis koefisien kolerasi untuk melihat arah dan kekuatan hubungan antar variabel. Diperoleh nilai R sebesar 0,356. Nilai ini menunjukkan hubungan antar variabel berada pada kategori lemah. Selain itu, arah hubungan menunjukkan kecenderungan hubungan yang tidak terlalu kuat. Lalu yang keempat, analisis koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Diperoleh nilai R square sebesar 0,127 atau 12,7%. Artinya, variabel independen hanya mampu menjelaskan perubahan variabel dependen sebesar 12,7%, sedangkan 87,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.
Selanjutnya, analisis regresi linier berganda. Yang pertama yaitu metode enter. Pada tabel variables entered atau remove, terlihat bahwa variabel dimasukkan ke dalam model regresi adalah harga atau X1 dan lama berjualan atau X2. Sedangkan variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi adalah tingkat penjualan atau Y. Metode yang digunakan adalah enter, yaitu metode yang memasukkan semua variabel bebas ke dalam model secara bersamaan. Di harga dan lama berjualan langsung dianalisis untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat penjualan. Selanjutnya, persamaan regresi linier berganda. Pada tabel koefisien, diperoleh persamaan regresi linier berganda yaitu Y sama dengan 16,948 plus 0,067 X1 plus 4,243 X2. Persamaan ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel harga X1 dan lama berjualan X2 terhadap tingkat penjualan Y. Nilai 16,948 merupakan konstanta yang berarti jika harga dan lama berjualan dianggap nilainya 0, maka tingkat penjualan diperkirakan sebesar 16,948. Selanjutnya, nilai koefisien harga sebesar 0,67 menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga sebesar satu satuan akan meningkatkan tingkat penjualan sebesar 0,67 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Sedangkan nilai koefisien lama berjualan sebesar 4,243, menunjukkan bahwa setiap kenaikan lama berjualan sebesar satu satuan akan meningkatkan tingkat penjualan sebesar 4,243 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa kedua variabel memiliki pengaruh positif terhadap tingkat penjualan karena nilai koefisiennya bernilai positif. Selain itu, variabel lama berjualan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan variabel harga karena nilai koefisiennya lebih besar. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan uji hipotesis pada analisis regresi linier berganda. Jadi kita membandingkan nilai sig value dengan alpha atau 0,05. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada analisis regresi linier berganda, variabel harga atau X1 memiliki nilai signifikan sebesar 0,898 yang lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Dan variabel lama berjualan atau X2 memiliki nilai sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, hanya variabel lama berjualan yang terbukti berpengaruh terhadap tingkat penjualan dalam penelitian ini. Selanjutnya, membandingkan nilai T hitung atau TH dengan T tabel atau TA. Perbandingan ini memiliki kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T, yaitu akan berpengaruh jika nilai T hitung atau TH ini lebih besar daripada T tabel atau TA. Lalu akan tidak berpengaruh jika nilai T hitung atau TH lebih kecil daripada T tabel atau TA. Nah, sekarang kita masuk ke bagian cara mencari T tabel dan visualisasi kurva regresinya. Pertama, untuk menentukan nilai T tabel, ada dua komponen utama yang dibutuhkan dari tabel T. Komponen pertamanya adalah nilai tingkat signifikan atau alfa. Di sini kita menggunakan A-nya sama dengan 5% atau 0,05. Pengujian dilakukan pada dua arah karena di awal kita tidak mengetahui secara pasti apakah pengaruhnya mengarah ke positif atau ke negatif. Komponen kedua adalah derajat bebas atau dB. Rumus yang dipakai adalah dB sama dengan N dikurang 2. Karena jumlah sampel kita N-nya itu adalah 30, maka 30 dikurang 2 hasilnya 28. Nah, setelah kita mencocokkan A sama dengan 0,05 pada uji dua arah dengan nilai dB sama dengan 28 di tabel statistik, didapatkanlah nilai T tabel sebesar 2,04841. Nilai inilah yang nantinya akan kita jadikan sebagai batas kritis pembacaan uji T.
Berdasarkan hasil uji T, hitung variabel harga sebesar 0,129 lebih kecil daripada 2,04841. Karena nilai absolut T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, secara parsial variabel harga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Sedangkan untuk variabel lama berjualan memiliki nilai sebesar 10,600 yang artinya lebih besar dari 2,04841. Karena nilai absolut T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, secara parsial variabel lama berjualan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Selanjutnya ada pengujian hipotesis hubungan simultan. Kita di sini akan membandingkan nilai sig value dengan alpha atau 0,05. Berdasarkan hasil uji simultan atau uji F pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 66,272 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai signifikan 0,000 itu lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel harga dan lama berjualan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penjualan. Lalu kita akan membandingkan nilai F hitung atau FH dengan F tabel atau FA. Perbandingan ini memiliki kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F, yaitu akan berpengaruh jika nilai F hitung atau FH lebih besar daripada F tabel atau FA. Terus akan tidak berpengaruh jika nilai F hitung atau FH ini lebih kecil daripada F tabel atau FA. Sekarang kita lanjut ke bagian cara mencari F tabel atau FA serta visualisasi pada kurva regresinya. Untuk mencari F tabel, kita membutuhkan dua jenis derajat bebas atau degree of freedom atau disingkat dengan DB dari tabel F. Yang pertama adalah DB pembilang atau DF, rumusnya adalah jumlah variabel dikurangi 1, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Yang kedua adalah DB penyebut. Di sini rumusnya adalah jumlah sampel dikurangi jumlah variabel, yaitu 30 dikurang 3 sama dengan 27. Ketika kita mencocokkan nilai DB pembilang sama dengan 2 dan DB penyebut sama dengan 27 di dalam tabel F statistik, maka kita mendapatkan nilai F table sebesar 3,35. Nilai angka ini yang akan menjadi batas kritis pengujian simultan kita. Berdasarkan uji F, diperoleh F hitung sebesar 66,272 dengan nilai F table sebesar 3,35. Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel harga dan lama berjualan secara bersama-sama memiliki nilai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penjualan. Jadi ini adalah hasil dari analisis koefisiensi korelasi. Lalu itu ada juga hasil input data dari SPSS. Jadi analisis koefisiensi korelasi simultan hubungannya sangat kuat, yaitu 0,902. Variabel pendapatan dan harga secara bersamaan memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif dengan variabel dependen. Lalu pengaruh sebesar 81,4% mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen sebesar 81,4%. Sementara sisanya 18,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu selanjutnya ada analisis koefisiensi korelasi parsial. Jadi secara parsial tidak ada hubungan atau pengaruh yang signifikan antara harga terhadap permintaan. Nilai koefisiensi korelasi yang sangat mendekati 0,003 juga menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel ini secara parsial hampir tidak ada atau sangat lemah. Selanjutnya, analisis koefisien determinasi. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai R-square sebesar 0,831 atau 83,1%. Artinya, variabel harga dan lama berjualan secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 83,1% perubahan pada variabel terikat, sedangkan sisanya sebesar 16,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kedua variabel tersebut terhadap variabel terikat tergolong sangat kuat.